Trump hentikan dana WHO, saatnya Cina geser Amerika. Ditulis oleh Rinto Simorangkir di siwo.com. Tak bisa dipungkiri bahwa peran sentral WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia itu sangat penting saat-saat ini. Apalagi situasi pandemi corona membutuhkan kesamaan informasi dan kesamaan visi untuk bisa segera keluar dari pandemik yang mengerikan ini. Total hari ini saja berdasarkan World Matter Info 15 April 2020 mencapai angka 2 jutaan lebih dengan total kasus yang masih aktif sekitar 1,4 jutaan. Artinya dengan semakin banyaknya pertambahan orang-orang yang terkena pandemik ini, maka peran WHO akan sangat penting di dalam membantu menyelesaikan virus COVID-19 ini. Yang hingga sekarang belum ditemukan vaksin yang bisa betul-betul mematikan regenerasi virus ini di dalam tubuh manusia. Tugas-tugas riset dan penelitian akan terus dikejar dan diupayakan baik oleh WHO maupun oleh banyak negara-negara supaya bisa segera menemukan vaksin COVID-19 tersebut. Tapi saat Presiden Amerika Donald Trump, seperti yang dilansir oleh cnbcindonesia.com 15 April 2020, memutuskan untuk segera menghentikan bantuan donasi mereka bagi WHO, tentu merupakan ancaman tersendiri, terutama di bidang keuangan yang akan kian memberatkan tugas-tugas WHO di dalam melaksanakan misi kemanusiaan mereka. Meskipun memang ada kesalahan yang telah dilakukan oleh WHO di dalam penyampaian info-info akurat di awal-awal kepada Amerika sendiri, hingga membuat Trump agak kesal dan marah kepada Organisasi Kesehatan Dunia tersebut. Tapi keputusannya tersebut akan membuat banyak umat manusia di dunia dipertaruhkan. Memang penting untuk mengevaluasi besar-besaran tentang kinerja WHO itu sendiri, tapi timingnya atau waktu sangat tidak tepat jika dilakukan sekarang. Jika sudah selesai masalah pandemi COVID-19 ini, tentu akan sangat baik sekali. Perihal penolakan tersebut bukan hanya disampaikan oleh banyak negara-negara lain yang merasa khawatir, tapi juga oleh masyarakat Amerika sendiri pun mengecam keras akan keputusan presidennya itu, di mana Trump segera memutuskan sementara waktu bantuan tersebut dari 60 sampai 90 hari ke depan dan akan mengevaluasi kinerja WHO itu sendiri. Bahkan Cina pun sempat menyatakan bahwa mereka khawatir tentang aksi dari Amerika ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, saat melakukan konferensi pers meminta supaya Amerika tetap menyokong dan menyuplai kebutuhan WHO di dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan yang timbul saat ini, tetap bertanggung jawab dan menyelesaikan kewajibannya bagi 200 negara yang terdampak karena COVID-19 ini. Tapi menurut penulis, rasa khawatir Cina yang disampaikan oleh Sang Kemenlu boleh dibilang sebuah peringatan yang tajam kepada Amerika. Istilahnya masih memberikan kesempatan bagi Amerika bahwa peran Amerika masih dibutuhkan oleh dunia, khususnya lewat WHO, supaya Amerika fokus kepada tanggung jawabnya. Sebab jangan sampai dominasi bantuan hanya dilakukan oleh Cina, sebab bukan tidak mungkin Cina ambil peran sentralnya di dalam memberikan triliunan dolar bagi negara-negara yang membutuhkan. Cina ambil alih seluruhnya tentang hajat hidup orang banyak lewat organisasi-organisasi dunia demi kepentingan dunia dan rasa kebersamaan yang besar. Persoalan-persoalan teknologi Amerika, Cina pun sudah mulai membuat versi tandingannya, mulai dari Facebook dan lainnya. Artinya Cina siap mengganti peran sentral Amerika bagi dunia, dan Cina pun mampu melakukan itu semua sebab memang kekuatan kapital yang dimiliki oleh Cina saat ini sangatlah besar. Membiarkan Amerika berjalan sendiri, memenuhi ambisi pribadi sang presidennya sendiri. Amerika hidup demi kepentingan warganya semata tanpa peduli bahwa banyak negara-negara tergantung padanya. Hidup demikian memang sangat tidak asik, mementingkan diri sendiri tanpa peduli orang lain, mementingkan negaranya semata tanpa peduli negara lain. Padahal dimanapun kita pasti membutuhkan orang lain untuk bisa bersama-sama menyelesaikan banyak hal.
Juga permasalahan satu negara bisa selesai dengan pertolongan dan kerjasama dengan orang lain. Menyalahkan WHO yang karena kurang sigap memberikan update tentang COVID-19, padahal segala keputusan sentral sejak dari awal ada di tangannya. Dia pasti juga mempunyai ratusan ribu peneliti, kampus-kampus raksasa, bahkan intelijen yang sangat mumpuni. Tapi kenapa tidak memanfaatkan itu semua sebelum akhirnya memilih untuk bersikap sepele dan akhirnya sekarang melihat banyak jatuh korban saat ini di negaranya. Artinya dengan ini semua, semoga Trump tidak sembarangan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya yang sangat tumpang tindih, seolah-olah ingin memperjuangkan Amerika sendiri. Padahal Amerika pun bisa dipastikan tidak bisa berdiri sendiri dengan segala kekuatan maupun kapital yang telah mereka miliki sekarang. Kemudian peran sentral Amerika pun sebenarnya bisa diambil oleh Cina, tapi Cina mengerti tak baik untuk berdiri di puncak sendirian. Butuh kolaborasi dan kerjasama yang sangat baik dari seluruh pihak untuk bisa menyelesaikan masalah bersama di dunia ini.